Data klien atau nasabah. Data klien atau nasabah dalam konteks kerahasiaan bank merujuk pada informasi pribadi dan keuangan yang dimiliki oleh bank tentang individu atau entitas yang dimiliki oleh akun atau hubungan keuangan dengan bank tersebut. Data ini termasuk informasi seperti nama, alamat, nomor rekening, saldo, riwayat transaksi, dan dokumen identifikasi pribadi. Kerahasiaan data nasabah adalah prinsip penting dalam industri perbankan yang mengamanatkan bahwa bank harus melindungi informasi ini dari pihak atau pengungkapan yang tidak sah kepada pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan finansial nasabah serta mematuhi regulasi yang berlaku. Perlindungan pelanggan atau nasabah. Perlindungan pelanggan atau nasabah dari materi kerahasiaan bank adalah prinsip yang mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi dan keuangan klien tersebut. Prinsip ini mencakup beberapa aspek penting seperti yang pertama, privasi data. Bank harus melindungi informasi pribadi pelanggan seperti nama, alamat, nomor rekening, dan data identifikasi lainnya dari akses yang tidak sah. Yang kedua, keamanan transaksi. Bank harus memastikan bahwa transaksi pelanggan dilindungi dari potensi penipuan atau akses yang tidak sah seperti transaksi online yang aman. Yang ketiga, pengungkapan informasi. Bank hanya boleh mengungkapkan informasi pelanggan kepada pihak ketiga. Itu pun jika telah mendapatkan izin dari pelanggan atau jika ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Yang keempat, kebijakan dan pemberitahuan. Bank harus pemberitahuan kepada pelanggan tentang kebijakan mereka terkait privasi dan kerahasiaan data nasabah, sehingga nasabah memahami bagaimana data mereka akan diolah. Yang terakhir, keamanan teknologi. Bank harus menggunakan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan dari serangan siber atau pelanggaran keamanan. Perlindungan pelanggan dari materi kerahasiaan bank adalah aspek penting dalam membangun kepercayaan antara bank dengan nasabah, serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk melindungi hak privasi dan keamanan finansial pelanggan. Pelanggaran kerahasiaan data pelanggan bisa mengakibatkan sanksi, hukum, dan reputasi yang buruk bagi bank. Produk dan layanan. Produk dan layanan dalam konteks kerahasiaan bank merujuk pada berbagai jenis rekening, investasi, pinjaman, serta layanan tambahan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Beberapa poin penting terkait produk layanan dalam aspek kerahasiaan bank. Nah, di sini kerahasiaannya adalah yang pertama, rekening bank. Rekening bank ini termasuk rekening tabungan, rekening giro, dan rekening deposito yang mengandung informasi tentang saldo dan riwayat transaksi nasabah. Yang kedua itu ada pinjaman. Bank menawarkan berbagai jenis pinjaman seperti hipotek, pinjaman pribadi, dan pinjaman bisnis. Informasi nasabah terkait pinjaman harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, kartu kredit. Di sini kartu kredit yaitu data nasabah yang terkait dengan kartu kredit seperti riwayat transaksi dan informasi akun harus dijaga kerahasiaannya. Yang keempat, investasi. Informasi tentang portofolio investasi nasabah seperti saham, obligasi, dan reksadana juga merupakan data sensitif yang perlu dijaga kerahasiaannya. Yang kelima itu ada layanan perbankan online, informasi login, kata sandi, dan riwayat transaksi pelanggan di layanan perbankan online harus dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Yang keenam, layanan keamanan dan perlindungan. Bank juga dapat menawarkan layanan tambahan seperti asuransi dan perlindungan terhadap kejahatan finansial. Informasi terkait dengan layanan ini harus dijaga agar pelanggan merasa aman. Kerahasiaan data pelanggan dalam konteks produk dan layanan bank adalah penting untuk menjaga privasi dan keamanan keuangan pelanggan. Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat untuk melindungi data ini dari akses yang tidak sah dan potensi penyalahgunaan pelanggaran kerahasiaan data dalam hal produk dan layanan dapat berdampak serius pada reputasi bank dan menghadirkan risiko hukum. Risiko keamanan dalam konteks kerahasiaan bank merujuk pada potensi ancaman atau pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian atau pengungkapan informasi sensitif yang dimiliki oleh bank tentang pelanggaran mereka ini, termasuk risiko seperti yang pertama, cyber security. Ancaman siber seperti peretasan,
dan serangan phishing dapat membahayakan data klien dan nasabah. Pelanggaran keamanan siber dapat mengakibatkan akses yang tidak sah ke informasi pribadi dan finansial. Yang kedua itu pencurian fisik. Ancaman pencurian fisik terhadap data dan dokumen di kantor bank atau pusat data dapat mengungkapkan informasi penting. Yang ketiga itu kesalahan manusia. Pelanggaran keamanan juga bisa terjadi karena kesalahan manusia seperti pengiriman email yang salah alamat atau kehilangan perangkat berisi data penting. Yang keempat itu ada kerentanan teknologi. Kelemahan dalam sistem perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan oleh bank bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima, penipuan dan identitas palsu. Penipuan finansial seperti pencurian identitas dapat mengancam kerahasiaan data pelanggan dan mengakibatkan kerugian finansial. Yang keenam, ada pengungkapan informasi yang tidak sah. Pengungkapan informasi yang tidak sah oleh karyawan bank atau pihak ketiga dapat melanggar kerahasiaan data. Bank harus berinvestasi dalam keamanan fisik dan siber serta melaksanakan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengurangi resiko ini. Kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan pelatihan karyawan dalam mengenali dan merespon resiko keamanan juga merupakan bagian penting dari menjaga kerahasiaan data bank dan melindungi nasabah mereka. Pelanggaran keamanan dapat merusak reputasi bank dan berdampak serius pada nasabah, sehingga penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang serius. Baik, selanjutnya ada legalitas. Legalitas dalam konteks kerahasiaan perbankan mengacu pada kerangka hukum dan peraturan yang mengatur bagaimana bank harus melindungi dan mengelola data pribadi dan keuangan nasabah. Hal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu keamanan informasi nasabah. Undang-undang melindungi privasi nasabah dan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi nasabah. Di banyak yurisdiksi terdapat undang-undang yang mengatur penggunaan dan pengungkapan data pelanggan. Yang kedua itu peraturan keuangan. Sektor perbankan tunduk pada berbagai peraturan keuangan yang mengatur privasi dan keamanan data transaksi keuangan. Misalnya saja di Amerika Serikat terdapat Dodd-Frank Act and Graham-Disability Act yang menekankan privasi pelanggan dan keamanan informasi keuangan. Yang ketiga itu perlindungan konsumen. Peraturan juga dapat mencakup perlindungan konsumen yang mengatur bagaimana bank berinteraksi dengan nasabahnya dan bagaimana mereka menanggapi keluhan atau pelanggaran keamanan. Dan yang keempat itu kewajiban pelaporan. Bank pada umumnya wajib melaporkan pelanggaran keamanan data kepada otoritas dan pemangku kepentingan terkait jika terjadi pelanggaran keamanan data. Yang kelima itu sanksi hukum. Pelanggaran kerahasiaan perbankan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, termasuk denda yang besar dan tuntutan terhadap pihak-pihak yang terkena dampak. Legalitas rahasia perbankan dimaksudkan untuk melindungi privasi dan keamanan nasabah, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Kepatuhan bank terhadap peraturan dan undang-undang terkait keamanan data sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah serta menghindari konsekuensi hukum yang serius. Selanjutnya ada kebijakan internal. Kebijakan internal kerahasiaan bank adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang dibuat oleh bank untuk mengatur bagaimana data pribadi dan keuangan pelanggan harus dikelola, diakses, dan dilindungi secara internal. Kebijakan internal ini mencakup yang pertama yaitu kerahasiaan data. Kebijakan ini menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data pelanggan, menghindari pengungkapan yang tidak sah, dan membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Yang kedua itu ada keamanan teknologi. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah keamanan teknologi seperti enkripsi data, pemantauan sistem, dan perlindungan terhadap serangan siber. Yang ketiga itu ada prosedur keamanan fisik. Ini mencakup tindakan yang harus diambil untuk melindungi data fisik seperti dokumen dan perangkat penyimpanan data. Yang keempat, ada manajemen hak akses. Kebijakan internal menentukan siapa yang memiliki akses ke data pelanggan dan proses yang mengontrol akses tersebut. Yang kelima itu ada pelatihan karyawan. Karyawan telah dilatih mengenai kebijakan ini sehingga mereka memahami pentingnya privasi data dan mengetahui cara melindunginya. Yang keenam ini ada pelaporan dan respon keamanan. Kebijakan ini juga merinci tindakan yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan data, termasuk pelaporan kepada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kepatuhan terhadap peraturan. Bank memastikan bahwa kebijakan internalnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan privasi data yang berlaku.
Kebijakan internal ini penting untuk menjaga keamanan dan integritas data pelanggan, mencegah pelanggaran kerahasiaan, dan memastikan bahwa bank mematuhi regulasi. Dengan mengikuti kebijakan ini, bank dapat meminimalkan risiko kerahasiaan dan menjaga kepercayaan nasabah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang transaksi keuangan. Transaksi keuangan dalam konteks kerahasiaan bank merujuk pada berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan oleh nasabah atau klien bank, seperti penyetoran, penarikan, transfer dana, pembayaran tagihan, dan investasi. Aspek penting terkait transaksi keuangan dalam kerahasiaan bank meliputi riwayat transaksi, kerahasiaan dana, keamanan transaksi online, kepatuhan regulasi, perlindungan terhadap penipuan. Kerahasiaan dan keamanan transaksi keuangan sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan. Nasabah memiliki hak untuk mempercayakan bank dengan data keuangan mereka, dan bank memiliki kewajiban untuk melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah, serta menjaga kerahasiaan transaksi pelanggan. Kemudian, studi kasus yang akan kami bawakan, pencegahan pelanggaran prinsip rahasia bank, studi kasus PT Bank Mandiri Persero, Tbk, Wilayah Denpasar. Berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 219/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanan nasabah. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka setiap bank wajib melaksanakan prinsip rahasia bank dengan baik. Menurut Ninyoman Netrawati Puncanga, asisten manajer di kantor cabang pembantu Bank Mandiri Gatot Subroto Denpasar, menyebutkan bahwa yang menjadi ruang lingkup rahasia bank diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 219/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, yang menyatakan bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan. Kemudian, untuk nasabah kreditur penyimpan uang yang secara bersama juga menjadi nasabah debitur peminjam uang, keterangan nasabah tersebut tetap wajib dirahasiakan dalam kedudukannya sebagai nasabah kreditur penyimpan uang saja. Namun keterangan nasabah tersebut dalam kedudukannya sebagai nasabah debitur peminjam uang tidak wajib dirahasiakan. Wawancara tanggal 26 September 2016. Menurut Nyoman Wirawan, senior manajer di kantor cabang pembantu Bank Mandiri Gajah Mada Denpasar, menyebutkan bahwa Bank Mandiri dalam melaksanakan prinsip rahasia bank selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pejabat dan staf pada Bank Mandiri, baik itu anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai, dan pihak terfiliasi yang lainnya, wajib menjaga keamanan rahasia bank pada Bank Mandiri dan tidak boleh membuka rahasia bank tersebut terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang, di mana pengecualian terhadap rahasia bank diatur dalam ketentuan pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Wawancara tanggal 8 September 2016.